sekarang kita mau ke kebun hidroponik Alisa Farm. Jadi ikutin kegiatan kita hari ini ya. Dah. Nah, sekarang kita mau ke daerah tujuan kita, yaitu kebun hidroponik Alisa Farm. Perjalanan kita lumayan menguras tenaga ya teman-teman, tapi semuanya gak akan kerasa karena kita ngelewatin persawahan yang jarang banget ada di kota-kota besar. Oke, kita udah sampai nih di tempat tujuan kita. Yuk masuk, dan jangan lupa ucapin salam ya. Kebun hidroponik Alisa Farm ini terletak di kota Serang, tepatnya di Kampung Ciloak Cilik, Kelurahan Sumur Pecung, Jalan Hidroponik. Kebun hidroponik ini dikelola oleh Bapak Maulana Fatur Muhammad dengan background keluarga yang memang berasal dari pertanian. Nah, tunggu apa lagi? Mari kita wawancara Pak Fatur. Latar belakang atau sejarah tempat ini didiriin gitu, gimana idenya bisa sampai berdiri kebun hidroponik ini? Jadi sebenarnya kalau gimana kita berdirinya tuh sebenarnya lagi tahun 2015. 2015 itu orang tua saya kan masih sering-seringnya ke Bandung. Biasa tuh nengok orang sama nengok anak sama nengok keluarga lah di sana. Di sana itu kalau nungguin anak lagi pada kuliah kan bingung ya nyari kegiatan apa sebenarnya kan orang tua tuh. Di Bandung tuh lagi hidroponik tuh 2015 tuh lagi banyak pelatihan. 2015. Jadi memang banyak. Ikutin orang tua saya pelatihan itu hampir setiap ke Bandung itu sebulan sekali lah itu pelatihan. Pada saat itu, pelatihan hidroponik memang sedang marak diselenggarakan di kota Bandung. Sehingga, dengan kesamaan minat yang dimiliki orang tua Pak Fatur, terbesitlah ide untuk mengembangkan hasil dari pelatihan yang beliau ikuti. Langkah pertama yang diambil adalah dengan mendirikan beberapa instalasi di kebun pribadi. Seiring berjalannya waktu, instalasi-instalasi tersebut pun bertambah banyak. Pak, selain itu Pak, apa aja gitu? Jadi sebenarnya di hidroponik itu ada suhu, terus ada nih namanya rock pool. Itu tuh semacam kapas media ya. Terus tripod, terus bijinya, udah air doang, air sama nutrisi. 6 berarti kan. Oh, air ngalir terus nggak sih? Air ngalir terus, nggak ada timernya, nggak ada, air ngalir aja terus. Soalnya kan ngaruh ke cuaca. Kalau untuk bedanya sistem hidroponik ini sama penanaman yang biasa, apa sih yang kayak dari apa ada kelebihannya tersendiri? Sebenarnya kata orang dan kata saya gitu. Dari segi rasa juga memang beda sih, Oh ya. lebih gurih sebenarnya. Cuman nggak beda jauh sih, lebih ke ini aja, lebih sehat. Oh, berarti ini nggak dipakai Nggak pestisida? pakai pestisida. Jadi kalau selada, alhamdulillah senang itu saya. Selada itu nggak ada hama sama sekali. Perawatannya juga mudah gitu. Selain karena harga pemeliharaan yang murah, salah satu kelebihan dari tanaman hidroponik juga tidak mudah layu. Bahkan ditaruh di kulkas dalam jangka waktu lama juga lebih lama layu atau lebih awet. Jadi pemasarannya ke rumah makan. Rumah makan, terus salad, salad roll, Babi. Di kebun hidroponik Alisa Farm ditanam banyak jenis-jenis sayuran. Di antaranya seperti selada, pakcoy, seledri, bayam, dan kangkung. Untuk di sektor yang kami kunjungi hanya berfokus pada selada dan pakcoy. Bisa dilihat dari tanaman yang ada di sekitar kebanyakan adalah selada dan pakcoy. Perlu diketahui bahwa hidroponik ini tidak akan terpengaruh oleh cuaca karena menggunakan filter UV yang dapat menghalau paparan sinar matahari UV serta tidak akan rusak jika terkena hujan ringan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk mulai menanam! Untuk tanaman hidroponik, gak pakai pestisida ya. Jadi kalau ada tanaman yang layu atau rusak karena hama, akan dikonsumsi sendiri atau bahkan untuk konsumsi ikan yang ada di kolam.
Pak Fatur hanya ingin menjual sayuran dengan kualitas yang bagus. Kalau sistem pengairan ke si hidroponiknya itu gimana sih Kak? Kayak apa nanti air yang dari hidroponik itu bakal buat air di kolam-kolam ikan ini atau Enggak, kalau saya bisa. Sistem pengairan air untuk metode hidroponik ini bisa dikombinasikan dengan aquaponik. Namun dalam penerapannya Alisa Farm sendiri menggunakan metode DFT, di mana air akan dialirkan ke tanaman dari sebuah wadah berisi nutrisi melalui pipa distribusi, kemudian air akan dikeluarkan atau dikembalikan ke wadah berisi nutrisi tersebut. terus kalau tantangan untuk mengelola kebun ini apa sih? Kayak yang masa-masa sulitnya tuh biasanya dialamin di waktu-waktu ini gitu. Mesin biasanya. Menurut penjelasan Pak Fatur, tantangan selama pengelolaan kebun hidroponik Alisa Farm biasanya terjadi pada penggunaan mesin yang cukup rumit dan rentan rusak. Dikarenakan mesin utama harus bekerja secara non-stop selama 24 jam untuk dapat mengaliri air dan memberikan nutrisi ke tanaman hidroponik. Sehingga perlu diganti secara berkala setiap beberapa bulan sekali. Sistem smart farming yang diterapkan di kebun hidroponik Alisa Farm menerapkan sistem artificial intelligence dengan menggunakan alat deteksi suhu dan kelembapan yang dapat dikontrol melalui handphone. Jika kelembapan menurun dan cuaca yang terlalu panas, maka alat mendeteksi ini akan memberikan sinyal kepada mesin agar melakukan penyiraman dengan volume yang lebih besar, sehingga tanaman tidak kekurangan air. Terus kalau di kebun ini tuh ngadain kayak pelatihan juga gitu nggak sih, A? Kayak ke Ngadain. warga-warga gitu. Warga-warga ngadain. Itu biasanya kalau ada momen-momen tertentu atau emang dijadiin kegiatan rutin? Lagi dulu sebelum corona sebenarnya dijadiin rutin. Oh ya. Sekarang udah jarang. Itu kan ada bibit ya. Nah, itu berarti dari awal tuh nggak langsung diinstalasi ke sini gitu. Beda gitu dipisah. Menurut penjelasan Pak Maulana Fatur Muhammad, penanaman hidroponik mulanya dipisah dari pipa hidroponik atau tidak langsung dimasukkan ke dalam pipa hidroponik, melainkan ditanam dalam suatu tempat yang gelap, kemudian bibitnya diinstalasikan ke dalam rokul. Lalu ditunggu sampai tanaman hidroponik tumbuh agak besar dan dipindahkan ke dalam pipa. Penggunaan air dalam pemisahan penanaman ini menggunakan volume air yang lebih sedikit dan tanpa memasukkan nutrisi di dalamnya. Usai sudah penjelasan dan edukasi mengenai sistem penanaman hidroponik yang telah dijelaskan oleh Bapak Maulana Fatur Muhammad. Terima kasih atas pengajarannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.